suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif kepada organisasi dan berlanjut ke dalam tahap krisis. Kontemporer adalah suatu hal yang modern dan eksis atau trending yang terjadi dan masih berlangsung hingga sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer adalah suatu hal yang terjadi pada masa kini dan masih dijadikan pembahasan utama yang harus ditangani dengan cara-cara masa kini atau modern. Yang berikut adalah tahap analisis APKL. Dalam memahami sebuah isu, perlu dilakukan analisis secara konseptual dengan menggunakan teknik tapisan pada kriteria yang pertama aktual, yaitu isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua adalah problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera cari solusi. Yang ketiga adalah kelayakan. Maksudnya adalah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat ada kelayakan, yaitu isu tersebut masuk akal realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat bantu lain dalam memahami isu, yaitu dengan menggunakan kriteria USG yang terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency merupakan seberapa penting sih suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness merupakan seberapa serius suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kalau growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hoax. Hoax adalah informasi yang tidak benar, tidak sah, dan belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam suatu informasi. Hoax berdasarkan Kamus Cambridge adalah tipuan, perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau lelucon belaka. Nah, hoax telah menjadi masalah nasional yang mengakibatkan perpecahan, instabilitas politik, dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Nah, ini semua bersumber dari survei hoaxmastel.id tahun 2019. Nah, apa saja sih ciri-ciri hoax? Yang pertama, informasi atau berita menyebabkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas atau tidak terverifikasi kebenarannya. Yang ketiga, dapat memuat kata-kata kebencian atau hate speech dan bersifat provokatif. Yang keempat, bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Berdasarkan hasil survei oleh Mastel ID tahun 2017, media penyebaran hoax terbesar adalah sosial media. Aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan situs web dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, dan video. Bisa kita lihat dari gambar di sini bahwa sosial media itu punya peran sekitar 92,40% menjadi media penyebaran hoax. Nah, berikut adalah isu yang sering dibahas pada berita hoax. Bisa kita lihat di sini yang paling tinggi adalah tentang sosial politik, terutama terkait pilkada dan pemerintahan. Sementara isu kesehatan itu ada di nomor 3. Artinya, banyak berita hoax yang menyangkut tentang hal-hal kesehatan. Media sosial menjadi sarana penyebaran konten hoax vaksin COVID-19. Dari data ini kita melihat Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook memiliki pemberitaan konten hoax vaksin COVID-19 dan terbanyak melalui Facebook yaitu 1.262 berita. Salah satu berita hoax tentang vaksin COVID-19 yaitu viral vaksin COVID-19 mengandung magnet. Apa sih sebenarnya kandungan vaksin? Dari berita hoax ini mengatakan bahwa koin menempel seolah bukti vaksin COVID mengandung microchip. Sementara jubir vaksinisasi COVID Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia mengatakan bahwa vaksin mengandung bahan aktif yang berisi antigen dan bahan non-aktif yang berisi zat untuk menstabilkan dan menjaga kualitas vaksin agar saat disuntikan masih baik. Vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Masyarakat Indonesia takut dan ragu untuk menerima vaksin COVID-19
yang dapat berdampak pada terhambatnya capaian program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian juga dilakukan di UK dan USA yang dipublikasikan oleh Nature Human Behavior tanggal 5 Februari 2021. Dengan total responden, 8.001 responden dari UK dan USA dengan membagi dua kelompok treatment dan kelompok kontrol. Kelompok treatment diberikan paparan informasi yang salah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paparan informasi tentang vaksin COVID-19 dapat mempengaruhi mereka yang memiliki tujuan awalnya divaksin. Kemudian, terjadinya perubahan responden pasca mendapatkan paparan informasi yang salah. Masyarakat yang percaya pada hoax menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan terhadap vaksin. Juga termasuk program vaksinasi mengalami penurunan. Isu yang diangkat ada 3, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi. Yang kedua, rendahnya minat masyarakat dalam mencari kebenaran informasi mengenai vaksin COVID-19. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Untuk isu yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Dari segi aktualnya, yaitu data dari CFDS yang menunjukkan bahwa sebanyak 81,5% masyarakat bersinggungan dengan bentuk postingan yang memuat teori konspirasi dan hoaks tentang vaksin COVID-19. Artinya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu masih sedang berlangsung sekarang oleh pemerintah dan akan terus dilaksanakan oleh pemerintah sampai pada target yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang baik untuk dapat menghadapi virus COVID-19. Dan masalah vaksinasi COVID-19 ini menyangkut ke berbagai aspek kehidupan, terkhusus dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 yang masih akan terus menjadi masalah jika kita tidak segera mencari pemecahan isu. Dari segi kehalayakan, vaksinasi ditujukan untuk semua orang, dimulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik, lansia. Bahkan sekarang vaksinasi COVID sudah masuk di umur remaja, yaitu 12-17 tahun, dan masih dengan pemahaman yang kurang itu, maka masyarakat masih seringkali membentuk persepsi yang negatif yang berujung pada kurang bisa menerima vaksin COVID-19 tersebut. Dan masalah ini masih sangat realistis dan nyata, harus segera kita cari temukan solusinya agar program pemerintah dalam pelaksanaan vaksin dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah untuk dapat membuat tingkat herd immunity untuk masyarakat itu menjadi tinggi, sehingga kita dapat mengendalikan virus COVID-19 di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziana Minasution. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu kedua dan isu ketiga. Kita mulai dari isu kedua, yaitu rendahnya minat masyarakat dalam mencari kebenaran informasi mengenai vaksin COVID-19. Analisa aktual terhadap isu kedua adalah hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa 54% masyarakat memilih media sosial seperti WhatsApp, FB, dan Instagram untuk memperoleh lebih banyak informasi mengenai vaksin COVID-19. Analisa problematik terhadap isu kedua adalah masalah akan semakin kompleks dikarenakan mindset masyarakat Indonesia akan vaksin COVID-19 berdasarkan sesuatu yang belum valid kebenarannya, dan informasi yang tidak valid akan sangat cepat tersebar luas. Yang ketiga, analisa kelayakan terhadap isu kedua adalah
literasi kesehatan yang buruk ditambah rendahnya sinergitas dan minimnya pengetahuan terhadap vaksin COVID-19 mengakibatkan peningkatan diseminasi informasi yang menyesatkan terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang terakhir, analisa kelayakan terhadap isu kedua adalah masalah ini sangat realistis dan nyata dikarenakan kebanyakan masyarakat Indonesia hanya membaca judul berita yang disebarkan di media sosial tanpa memahami isi berita dan mencari tahu kebenarannya lebih lanjut. Selanjutnya, isu ketiga yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Analisa aktual terhadap isu ketiga adalah hasil riset Danareksa Research Institute atau DRI menunjukkan fakta bahwa tingkat kerelaan atau willingness masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi masih rendah, yaitu hanya sekitar 39,85%. Selanjutnya, analisa problematik terhadap isu ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksin akan memunculkan masalah lain seperti terhambatnya langkah pemerintah untuk membentuk herd immunity yang pada akhirnya juga akan berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Analisa kelayakan terhadap isu ketiga adalah masyarakat Indonesia secara masif masih rendah dalam menyadari pentingnya vaksinasi COVID-19, mengakibatkan tingkat herd immunity masyarakat rendah, sehingga potensi persebaran virus COVID-19 akan semakin luas. Yang terakhir, analisa kelayakan terhadap isu 3 adalah isu ini dapat dikatakan masuk akal dan realistis, dikarenakan sebagian besar masyarakat masih ragu bahkan menolak untuk menerima vaksin COVID-19. Pada tahap ini, saya akan membahas tentang analisis isu menggunakan metode USG yang terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Untuk aspek urgency, poin 5 diberikan untuk ketiga isu ini karena ketiga isu ini merupakan isu yang mendesak untuk dibahas. Kemudian untuk aspek seriousness, poin keempat diberikan untuk isu kedua dan ketiga, dan poin kelima diberikan untuk isu yang pertama, dikaitkan dengan seberapa serius dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan ketika pemecahan masalah ditunda. Maka isu tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah lain. Perlu dimengerti bahwa suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain merupakan suatu masalah yang lebih serius dibandingkan dengan suatu masalah yang berdiri sendiri. Kemudian pada aspek growth, poin keempat diberikan untuk isu yang kedua dan poin 5 diberikan untuk isu yang pertama dan ketiga. Kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin buruk bila dibiarkan. Ketika masalah tersebut telah berkembang, maka dikhawatirkan akan semakin sulit untuk mencari pemecahan jalan keluarnya. Sehingga berdasarkan hasil analisis USG yang dilakukan, isu pertama mendapatkan total paling tinggi yaitu sebesar 15 poin, sehingga prioritas isu yang dipilih adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait tentang vaksinasi COVID-19. Adapun kegiatannya, yang pertama adalah melakukan sosialisasi terkait grup diskusi anti-hoax dan tindakan anti-hoax lainnya. Nah, ini membantu masyarakat untuk mengidentifikasi mana informasi yang benar, mana informasi yang menyesatkan. Nah, kegiatan yang kedua adalah membuat video edukasi mengenai vaksin COVID-19 yang disebarkan melalui media sosial. Ini juga sangat penting untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan juga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dan yang ketiga adalah membuat daftar berita hoax mengenai COVID-19 yang pernah tersebar. Dan kegiatan terakhir adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kontak center yang dapat dihubungi untuk melakukan pengecekan isu vaksin COVID-19 melalui media poster di tempat publik. Nah, beberapa cara untuk bisa mulai menangkal hoax dari sekarang adalah yang pertama, mencermati alamat isu. Dengan memastikan informasi bersumber dari situs institusi pers yang resmi. Hanya ada 300 dari 43.000 situs berita yang terverifikasi sebagai situs pers yang resmi. Nah, perlu juga untuk berhati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya berita hoax sering sekali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif dengan tujuan memperoleh traffic view ataupun mendistorsi informasi. Nah, yang ketiga, memeriksa fakta.
Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Membedakan informasi berdasarkan opini dan fakta yang disertai dengan bukti dan kesaksian. Yang ketiga, dengan mengecek keaslian foto. Membandingkan foto dengan menggunakan fitur drag and drop di Google Image. Kemudian akan tersaji gambar-gambar serupa untuk dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah dengan ikut serta atau join grup diskusi. Dengan mengikuti grup diskusi seperti grup Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax, fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Sekoci Hoaxis. Nah, yuk tangkal hoax mulai dari sekarang. Terima kasih.